Perkenalkan, nama saya Heri Kamadis Budiono dengan NIM 1822390. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai sampling reconstruction and aliasing. Di sini kita mendapatkan soal dengan analog sinyal seperti berikut. XA dalam kurun waktu T sama dengan 5 ditambah 4 sin 50 pt plus pi per 4 ditambah 3 cos 250 pt. Nah, analog sinyal tersebut disampel pada frekuensi 200 untuk mengambil XN. Yang pertama, kita akan mencari tahu XN-nya itu bagaimana. Dengan rumus dasar T sama dengan NTS, didapatkan TS sama dengan 1 Fs sama dengan 1/200. Jadi frekuensinya adalah periodenya adalah 1/200. Sehingga karena Xn sama dengan XA dikali N periode S, maka Xn sama dengan 5 plus 4 sin 50 pi dikali pi per 200 tambah pi per 4 ditambah 3 cos 250 pi dikali pi per 200. Untuk selanjutnya, dengan bantuan Python, saya akan melakukan eh, plotting analog sinyal XA dalam kurun waktu T terhadap kurun waktu dan amplitudo. Nah, di sini komponen 450 pt plus pi per 4 memiliki frekuensi 25 Hz, gelombang sinus dengan amplitudo 4. Lalu komponen 3 cos 250 pt memiliki frekuensi 125 Hz, gelombang kosinus dengan amplitudo 3. Nah, di sini di plot ini terdapat DC offset 5, yaitu sinyal bergeser ke atas sebanyak 5, yang menunjukkan bahwa grafik ini menunjukkan kombinasi dari kedua frekuensi, 25 Hz dan 125 Hz. Karena 125 Hz lebih tinggi dari frekuensi Nyquist, kita harus memperhatikan kemungkinan aliasing setelah sampling. Nah, di soal ketiga ini, kita akan melakukan plotting dari hasil sampling menggunakan discrete. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa frekuensi sampling sama dengan 200 Hz, sehingga hanya ada sampel setiap 1/200 detik. Komponen 125 Hz tetap terlihat dengan benar, sama. Nah, dengan komponen 125 Hz mengalami aliasing menjadi 75 Hz karena nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, selanjutnya kita akan determine the discrete time Fourier transform DTFT, atau yang biasa disebut dengan X omega. DTFT memiliki rumus X omega sama dengan sigma X dikali NE min J omega N, di mana J adalah bilangan imajiner, yang di mana J sama dengan akar min 1. Nah, untuk komputasi DTFT sendiri, saya gunakan Python kembali dan mendapatkan hasil seperti ini. Di sini penjelasannya adalah peak utama muncul di 25 Hz, karena komponen asli tetap ada. Nah, dan peak lain muncul di 75 Hz akibat aliasing dari 125 Hz. Jika tidak ada aliasing, kita harusnya melihat puncak di 25 dan 125 Hz. Tapi karena 125 Hz itu lebih besar dari 100 Hz, nah terjadi sebuah aliasing, dan kita melihat puncak di 75 Hz sebagai gantinya. Grafik ini tuh untuk memahami spektrum frekuensi setelah sampling dan menunjukkan efek dari aliasing. Nah, selanjutnya, seperti yang saya tadi bilang, saya akan menjelaskan mengenai aliasing. Nah, frekuensi di sinyal original didapatkan menggunakan rumus sinusodial standar, yaitu A sin omega t plus pi atau B cos omega t. Dengan rumus frekuensi F sama dengan omega per 2 pi. Kita akan mengubah persamaan yang diberi menjadi dua komponen, yaitu komponen 1 dan komponen 2. Nah, komponen 1 terdiri dari ini, yang berarti omeganya sama dengan 50 pi, yang dimana frekuensi F sama dengan 50 pi per 2 sama dengan 25 Hz. Komponen 2 terdiri dari 3 cos 250 pt, yang berarti omega sama dengan 250 pi, yang dimana frekuensinya 125 Hz. Seperti yang tadi saya bilang, batas Nyquist-nya adalah dapat dari sinyal sampling per 2, yaitu 100 Hz. Sehingga untuk 25 Hz tidak ada aliasing karena masih di bawah 100. Dan untuk 125 Hz terdapat aliasing menjadi 75 Hz dengan 125 Hz dikurangi sinyal sampling. Nah, karena terdapat dua sinyal sampling, yaitu terdapat dua hasil, yaitu 125 Hz dan 75 Hz, maka dapat dilihat pada grafik ini. Grafik ini menaik ketika dia sampai di 25 Hz dan dia menaik kembali di 75 Hz, tidak di 125 Hz karena hasil dari sampling tersebut. Nah, sekian dari saya penjelasan singkat mengenai sampling. Terima kasih.